Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur, ketemu kembali bersama saya Ari Wibowo di Podcast Senyong, podcast kita semua. Dan podcast saya kali ini, podcast Senyong kali ini agak berbeda. Karena memang podcast Senyong harus selalu berbeda setiap tampilnya. Ya, dari beberapa podcast yang lalu, sepertinya podcast Senyong belum punya base camp. Nah, hari ini podcast Senyong nemu base camp. Base campnya apa? Base campnya warung sate kambing muda Kang Waad. Warung sate kambing muda Kang Waad ini saya pilih karena Kang Waad ini sosok yang penuh inovatif. Dia pengusaha muda yang sukses di bidang kuliner sate kambing yang menjadi ikonik Kabupaten Tegal. Jadi kalau sedulur ke Tegal, ke Kabupaten Tegal belum makan sate kambing, ya belum ke Tegal, seperti itu. Saya sebetulnya kepengen ngobrol dengan Kang Waad. Tapi karena beliau sibuk, jadi susah diajak ngobrol. Mungkin di lain kesempatan saya bisa berbincang-bincang dengan Kang Waad, pemilik warung sate kambing muda ini. Nah, ternyata di perjalanan saya tidak bisa ketemu dengan Kang Waad, tapi saya ketemu teman yang beberapa hari lalu ulang tahun. Beliau adalah Mas Dwi Aryadi, Ketua PWI Kabupaten Tegal. Betul ya Mas Dwi ya? Selamat ulang tahun Mas Dwi. Terima kasih. Meskipun terlambat, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Benar boleh Mas Dwi? Nggak ada terlambat. Nggak ada kata terlambat. Dan terima kasih nih Mas Dwi. Ya, sedang. Tak cawel baik gelem. Sudah makan belum Mas Dwi? Alhamdulillah sudah. Aduh, berarti primen ki orang sudah pesan sate kambing. Kan ada teh. Oh. Cukup teh saja, nggak perlu sate kambing. Iya, betul. Lain kesempatan. Lain kesempatan. Iya, Mas Dwi kan ngomong mentahan baik yang isi. Kalau sate kambing dimentah nggak bisa dimakan. Oh, iya. Bagus. Mending kambingnya aja. Ya, kemarin 9 Februari ya, 9 Hari Pers Hari Nasional. Pers Ini hari rayanya insan pers. Hari rayanya para kulit tinta. Sih disebut kulit tinta orang sih Mas Dwi. Soalnya saya kira kan wis langka wartawan sih tinta. Pakainya handphone semua, laptop. Ya terus apa sekarang sebutannya Mas? Kulit HP kayak gitu. Ya, bisa jadi. Dulu ada disket, namanya kulit disket. Iya, yang mulai dari yang disket yang kotak besar sampai yang kecil itu ya Mas. Itu disket bahkan dulu pakainya namanya wartawan juru tulis. Sementara sekarang nggak ada yang nulis. Ketik namanya, pakainya juru ketik. Ketik saja hanya 2 jempol ya. Kalau dulu ngetik 11 jari harus 3 nyami. Apalagi pakainya kertas, nanti kalau di stabilo salah salah ketik. Sekarang dulu ada gitu. istilah steno, bagaimana menulis cepat. Gitu kan. Steno sih saya belum, karena generasi di aktif saya jadi wartawan itu di reformasi. Oh gitu, 98 ya, 98 99. Itu baru mulai aktif. Mulai resmi jadi wartawan muda lah, wartawan muda gitu. Tapi set Mas, fix sama gorengan, nggak pengen makan? Ya aja. Saya pesen sop ayam ya. Sop ayam 1, nasi 1. Tak pesen kan 2 wis ya Mas Dwi ya. Jangan 2 lah. Kalau sop itu nggak apa-apa ya, yang penting gitu. terlalu kenyang-kenyangan banget. Gitu. Nggak usah pakai nasi, sopnya aja. Oke. Sop 2, nasinya 1. Begitu ya? Oke. Terima kasih. Soalnya tadi saya barusan ikut juga siaga pengawasan di Bawaslu. Oh iya ini ramai ini sebentar lagi tahun politik ya. Apa yang dipesankan oleh Bawaslu buat teman-teman wartawan? Satu, pertama mungkin berbeda dengan
Ada kaitannya dengan Hari Pers Nasional nggak ini? Barangkali kalau dilihat dari sambutan tadi dan cara ini nanti pemilu ke depan itu ada juga. Satu, penggunaan teknologi digital. Itu harus memang harus adaptasi ya. Saya adaptasi. Tidak kita era saya tidak ada media sosial, makanya pengawasan dengan mata, dengan kamera, untuk alat bukti. Sekarang ada penyediaan aplikasi dengan pengawasan aplikasi digital. Masyarakat bisa bebas untuk mengajukan apapun. Itu bagus lah. Memang harus diimbangi dengan seperti itu. Ya, Mas bisa nih jadi wartawan gitu. Senengnya apa sih? Dulu ceritanya itu ya, wartawan itu saya dulu terkenang ketika kecil itu senang melihat TVRI Dunia Dalam Berita. Oh iya. Itu yang pertama. Masih ngalami ya Mas? Masih ngalami. Dunia Dalam Berita yang awal loh, Bang dan TV hanya dua warna. Dua warna, hitam sama putih. Jadi itu saya senang ada sosok nama itu Pak Harmoko. Itu Menteri Penerangan waktu itu. Betul. Terus keduanya tampil di publik itu bahkan saya maaf waktu itu lebih terkenal Pak Harmoko daripada Pak Harto. itu kok lebih terkenal Menteri Penerangan ya gitu. Terus yang kedua kemudian liputan. Jadi wartawan dengan dulu kameranya besar-besar. TV gitu. Itu seperti orang yang selalu ditunggu-tunggu. Pejabat waktu itu kan belum dimulai kalau belum wartawannya belum datang. Dengan tujuan biar tersiar masyarakat. Nah inilah ternyata sebesar apapun kegiatan, misi dan sebagainya belum ada wartawan belum dimulai, belum disampaikan kepada masyarakat. Ya itu penghormatan terhadap profesi ini sangat tinggi. Dan ya sampai detik ini informasi meskipun berbagai aplikasi bermunculan tetap media yang akurat, yang Mas orang pesen sate gitu. Ini sangat akurat banget. Ada nasinya, ada sotonya. Sop, oh bukan soto ya, sop. Iya. Lainnya soto Tegalan, tapi ini sop Tegalan. Sekarang orang sate temenan gitu. Iya, monggo lanjut ya. Orang sate beneran, misalnya sate larang. Ya, lanjut aja ya. Kita nanti sambil nyicipin dah. Jadi terkenang sambil dinikmati. Ya, oke. Makasih. Yang belum sebenarnya masih ada satu minuman yang saya suka ini. Apa Gun? Ngopi. Oh, kopi. Mas pesan kopi bisa satu. Kopi ya, tolong ya. Oke. Orang gelem sate gantinya kopi aja. Ngopi, ngobrol sambil olah pikir. Tak sambil ya Mas ya? Iya, coba. Santai Mas? Santai. Jadi wartawan tuh enak Pak, Mas Ari. Nah, enaknya apa? Enaknya itu satu, tidak mengenal pensiun. Ngece. Loh, menulis itu tidak mengenal usia. Penulis bisa sampai apapun bisa menulis karena roh wartawan itu sebenarnya dari tadi menulis tadi. Menulis dan entah itu sarananya pakai dulu saya pakai block note, sekarang pakai handphone dengan aplikasi. Tapi tetap rohnya adalah menulis. Roh, ya, jadi tidak harus. Yang kedua tulisannya tidak kita nikmati sendiri. Iya. Dinikmati oleh orang lain. Iya. Itu yang paling terkesan adalah orang kadang kenal tulisan saya, tapi nggak kenal saya. Mana sih orangnya seperti apa sih? Beda kalau penulis buku ya Mas ya? Beda. Pasti biasanya diperkenalkan biografinya. Kalau wartawan paling namanya. Tapi dua ilmu bisa nulis saya itu gimana? Sebenarnya semua orang bisa menulis ya Pak. Sekolahnya apa Mas? Kalau sekolah ada sekolah khusus maksudnya gitu loh atau? Ya kalau sekarang sih sekolah jurnalistik banyak. Komunikasi terutama jurusan komunikasi biasanya ilmu komunikasi di banyak perguruan tinggi sudah. Tapi tidak jaminan bahwa lulusan ilmu komunikasi itu jadi wartawan. Oh gitu. Karena
wartawan itu juga punya latar belakang banyak sarjana, Pak. Ada sarjana teknik yang jadi wartawan banyak. Sarjana teknik iya jadi wartawan banyak. Ada lagi Mas, tetangga saya, dokter jadi wartawan. Ada. Bahkan orang Kabupaten Tegal. Iya. Almarhum Bapak, maaf almarhum Dokter Bimo. Yang itu juga malah senang karena hobi. Bahkan saya dulu pernah guyonan, mana ada pekerjaan jalan-jalan dibayar. Jadi wartawan ki pegawainya mau jalan-jalan. Jalan-jalan dibayar. Wajib mana? Kerupuk Mas Dwi. Iya, oke. Kita minum temenan ki ora gorowan. Iya. Ini kelihatannya host kita Mas Ari ini lagi jam makan siang tapi terlambat. Demi Mas Dwi. Aduh. sambil ngobrol itu. Jadi keasikan jadi wartawan itu. Asik banget. Asik banget dalam artian gitu. Bukan berarti dengan mudah orang itu menjadi wartawan. Ya, syarat menjadi wartawan cuma bisa menulis stok atau mungkin punya syarat lain, Mas? Kalau dalam kalau tadi pendidikan teori, sudah, ya. Teori yang namanya media massa disebut pers. Itu adalah perusahaan yang terlembagakan, perusahaan, organisasi perusahaan. Nah, wartawan itu bekerja di perusahaan pers. Maka ada verifikasi, ada sertifikasi, maka persyaratan-persyaratan itu harus ada. Itu Mas. Nanti itu yang membedakan. Sekarang kan eranya lagi sangat-sangat akses informasi, produksi informasi itu sangat banyak bisa dilakukan oleh siapapun. Tapi kalau mau menyebut wartawan ya orang yang bekerja di perusahaan pers. Ada wartawan, ada jurnalis, bedanya apa? Sama sih. Sama ya? Sama-sama memproduksi informasi. Jurnalisnya orang yang jadi kan jurnal itu kan pengumpulan informasi. Jadi kerja wartawan itu mengumpulkan informasi, mengolah itu ada editing, kemudian menyiarkan. Itu ya namanya menyiarkan. Jadi prinsip kerja jurnalistik itu ada di situ. Kita mau bahasa jari wong Tegal itu kulaan. Penyiar juga termasuk bagian dari wartawan berarti atau gimana? Yang ada menyampaikan pesannya tadi. Ya penyampai pesan iya. Tapi ada kerja-kerja yang menjadi kaidah jurnalistik. Oh gitu. Ada kaidah jurnalistik. Apa Mas? Kaidahnya itu. Misalnya ya ada di orang makan tak takoni baik. Ini saya juga makan. Oh, udah makan ya. Wartawan itu ada yang namanya harus self censorship. Jadi kenapa dikatakan profesi? Karena punya hak kewenangan untuk layak tidak layak untuk menyiarkan sebuah cerita. Ada koridor hukumnya, maka ada istilah delik pers, ada istilah peradilan. Ya karena memang kita diatur dengan namanya kode etik, undang-undang, bahkan bisa jadi sengketa media. Itu bedanya. Bedanya wartawan dengan tadi penyiar gitu ya. Karena penyiar kan dia di PH ya, di production house ya. Ya. Penyampaikan. Ya meskipun sekarang penyiar berita itu juga wartawan. Iya. Jadi itu efektivitas dan efisien mungkin ya Mas. Ya. Dia cari berita, dia liputan, dia nulis sendiri, dia sampaikan sendiri. Bahkan produknya kan bisa tulisan, bisa gambar, bisa audio visual. Jadi mana pilihan mana. Wartawan TV, wartawan. Radio, wartawan. Jadi yang tadinya tugas 3-4 orang menjadi tugas 1 orang. Bayarannya gede Mas. Kalau perusahaan urusan rumah tangga masing-masing. Lah kan bayarannya uang terus jadi sisi. Perusahaan bayaran urusan perusahaan ya, manajemen ya. Ya, tapi wartawan macam-macam Mas. Ya banyak. Apa baik? Mungkin sing urusan perang ada sendiri. Itu kalau itu pekerjaan ya, maksudnya job description-nya. Jadi di newsroom itu ada job description, ada yang reporter,
di bidang politik, reporter bidang kriminal, bidang olahraga. Ya tergantung kebutuhan dari perusahaan pers itu sendiri. Oh gitu. Iya. Kalau di lapangan ya semua reporter. Penguasaan ilmunya kan? Juga sedikit banyak, maka ada kalau ada semacam istilah ya, wartawan itu sok tahu, pengen tahu sok tahunya, jadi kayak boleh tahu banyak hal, terus sedikit saja, jadi sedikit tahu tentang banyak hal, tidak harus detail. Artinya kan saya sering lihat di media lah ya. Iya. Misalkan ada pertandingan Piala Dunia sepak bola, warna-warni khusus olahraga. Iya. Karena tadi penguasaan, bisa menguasai bola itu kan bagaimana misalnya ada ya tiga media, fungsi media kan ada tiga, lain fungsi-fungsinya lain, tapi utamanya ada tiga. Informasi jelas, edukasi, yang ketiga adalah kontrol sosial. Bisa melakukan kontrol sosial, itu penguasaan. Nah, ada kelemahan nih, ada sistem yang tanda petik kok secara normatif kok sedikit menyimpang ya, itu baru kita kritisi. Ya, namanya kontrol sosial. Bukan berarti kita harus benar-benar jadi kayak orang oposisi yang kritiknya, enggak. Kritik yang konstruktif, kritik yang membangun, kritik yang kaitannya dengan tadi nomor 2 tadi, edukasi. itu Mas. Jadi wartawan ini profesi apa, hobi apa, apa ya, pekerjaan atau gimana? Tiga-tiganya masuk. Dolan. Tiga-tiganya masuk. Tiga-tiganya masuk. Jadi pekerjaan ya, jelas. Saya sebagai karyawan dalam perusahaan, kan berarti saya bekerja. Yeah. Profesi iya, karena ada kewenangan atau hak untuk melakukan sesuatu tanpa intervensi orang lain. Kayak profesi dokter, profesi guru, profesi itu kan punya keterampilan khusus gitu. Yang orang lain butuh semacam banding dengan yang lain, rata keahlian khusus. Yang ketiga hobi iya. Gitu. Kalau nggak hobi, berarti kerja kalau nggak seneng gimana ya? Ini kan memang hobinya nulis sih gitu. Ya dulu hobi menulis. Oh gitu. Hobi iya. Hobi menulis. Iya. Tulisan yang paling spektakuler menurut Mas Dwi, tulisannya apa Mas? Nyokanya udah tahu Mas tulisannya Mas Dwi. Kurang searching. Saya pertama kali terkesan itu era reformasi itu sangat membentuk karakter menjadi tanda. Atau mungkin pernah meliput peristiwa apa? Saya 98 reformasi. Di mana? Di Semarang. Kerusuhan. Mas Ari pernah ngerasain gas air mata belum? Belum. Saya pernah. Bahkan dalam 1 minggu bisa 3 kali kena gas air mata. Waktu itu ya namanya liputan kayak gitu kan dekat dengan massa itu. Sekali ada gas air mata itu pasti kena. Itu paling mengesankan. Yang kedua dulu nulis kalau berkaitan dengan rezim. Iya. Dan waktu itu ya. Waktu itu. Waktu itu ya. Tiap hari harus ditelepon, menerima himbauan, jangan nulis ini, jangan nulis itu. Saya merasakan itu. Iya. Perbedaannya itu berarti kebebasan pers saat ini dibandingkan dengan dulu yang tertekan gitu ya. Iya, bisa benar. Bahkan kebebasan yang era setelah reformasi itu kan ada yang menganalisa kebebasan kebablasan. Kebebasan yang bablas itu. Kebebasan bablas itu satu adalah kontrol terhadap media, pressure terhadap media tidak lagi penguasa, tapi dari kelompok masyarakat yang kadang alergi kritik. Saya tidak menyebut organisasi masyarakat, tapi nggak terima ketika misalnya itu main massa. Itu yang dulu sempat menghadapi, sempat ada apa ya, semacam orang itu heroik, segalanya bisa diselesaikan dengan kekuatan massa. Misalnya media A miring-miring nih, geruduk, media B dicari wartawannya, itu tidak lagi lembaga pemerintahan atau lembaga ini,
atau penguasa, tapi adalah ormas. Itu pernah mengalami itu pasca reformasi. Setelah itu kemudian kebentur ke sini mulai tata nih. Ada kendala lagi, harus kena COVID. Lagi-lagi media kena, yang misalnya imbas. Jadi ya itu adaptasi. Teorinya bahwa media itu, wartawan terutama, satu, mesti semuanya ya. Saya pikir adaptasi itu wajib, harus ada. Mengapa? Adaptasi, iya. Adaptasi saya tuh untuk dari kamera yang pakai roll, tinggal nih, ya. Pakai roll sampai ke digital. Yang lain belum pakai kamera digital, saya sudah biasa mainkan shot long, pakainya digital. Bahkan dulu pakai teks aja kita harus marketing, pakai bis waktu itu kan, di print dicetak dulu. Iya. Jadi hari ini keluar besok, gitu kan. Dulu kan gitu. Kejadian hari ini dibaca besok, gitu kan. Bisa jadi malah 2-3 hari yang akan datang. Bisa jadi kalau itu jauh gitu kan. Sekarang hari ini kejadian, hari ini juga bisa dinikmati pembaca. Itu terkesan itu tantangan. Dulu, iya. Harus dikirim ke Jakarta dulu. Karena nyetakin di Jakarta. Nyatanya, ya. Kemudian beberapa media besar membuat perwakilan ya, cetak di beberapa daerah. Ini untuk mempersingkat waktu tadi ya, bisa menjadi hari ini kejadian, besok tayang lah. Yang tadinya 3-4 hari. Itu kan cetak. Nah, sekarang cetak masih ada nggak Mas orang baca koran? Masih. Karena meskipun keterbacaan, yang namanya media itu kan wadah, hanya bentuk. Ruh itu ada namanya informasi. Berkembangnya teknologi, tetap apapun adalah informasi, itu adalah menjadi komoditas. Nasinya soto bisa ganti-ganti, gitu kan. Tapi nasinya bisa jadi nanti jadi tengkleng, bisa jadi malah tambah sate aja. Informasi sudah dibentuk. Informasi A bisa disiarkan ke radio, bisa ke TV, bisa ke koran, bisa ke online. Saatnya dunia online karena apa? Tadi saya adaptasi lingkungan ke dunia online. Ketika ada teknologi, mau tidak mau, suka tidak suka, media harus beradaptasi. Kalau enggak, itu medianya. Iya. Lah, teman-teman wartawan seperti sama apa menanggapi perubahan drastis ini? Ya karena apakah butuh pelatihan lagi? Angger Saronya nulis kan sudah dari zaman dahulu kayak gitu. Rohnya kan? Sama. Gitu. Tapi keterampilan koki harus belajar terus gitu kan. Si mau yang kliniknya nggak steno, saya kira kagok pol. Iya gitu. Kecepatan Ibu dari ini gimana teman-teman menanggapi hal ini, Mas? Harus adaptasi dan belajar itu kan harus tidak mengenal usia. Usia media boleh tua, brand boleh tua, tapi adaptasi menjadi muda itu wajib. Menjadi muda terus. Usia boleh tua, pola pikir harus muda dong. Gitu. Jangan gagap lah. Usia ini malah sekarang enggak, Mas Ari. Sekarang orang tua malah lebih muda daripada yang muda. Aduh, ini kayak yang tersinggung. Ini kayak yang kena gitu. Iya, selfie gitu kan. Terus menjadi cantik, menjadi ganteng, tidak harus ke salon gitu. Beli aja HP yang canggih. Nanti fotonya kelihatan 17 tahun. Kamera jahat ini. Kamera jahat. Itu jadi adaptasi itu penting gitu. Ya. Penggunaan. Tapi saya kadang-kadang heran sama teman-teman wartawan. Iya. Mantul takon ini kalau pas jumpa pers gitu ya. Taknya itu dari uang Tegal ini detail teman Mas. Iya. Detail banget. Bahkan lebih penyidik kadang. Ilmunya gimana Mas? Iya. Apa cukup sekedar berani atau memang punya tip atau triks untuk bisa menggali informasi dari narasumber gitu? Bagian dari pekerjaan. Oh gitu. Bagian dari pekerjaan karena teknik wawancara adalah salah satu bagian dari penggalian data. Nah,
penggalian informasi. Ibaratnya orang petani itu wawancara itu cangkulnya. Nyangkul, saya gali 1, ayunkan 2, ayunkan 3, sehingga saya punya ini ada memperoleh tanah gitu kan. Tanah ini mau saya jadikan apa? Itu ibarat orang petani gitu. Wartawan sama, alatnya ya wawancara. Alatnya ya observasi, pengamatan, menemukan apa untuk melengkapi data itu. Nah, untuk mengejar akurasi, mengejar validitas, supaya tadi yang sekarang lagi jadi rame hoax, supaya tidak jadi informasi hoax, maka saya lengkapi data itu. Jadi ya memang pekerjaannya salah satunya wawancara. Salah satu loh ya, bukan utama loh ya. Jadi harus wawancara semuanya ya, tapi salah satunya adalah karena di situ datanya banyak macam-macam. Harus ada kita di reportase, kita melaporkan. Namanya report. Kita melaporkan pada pembaca. Nah, kalau kemudian yang disampaikan itu kita nggak lengkap, kemudian nggak akurat, tanda petik ya, itu dosa profesi, Pak. Karena bohong tadi, kabar bohong sih, ya celah tuh ya. Tidak sesuai dengan fakta gitu. Iya, misalnya tidak nyebut lokasi kan menjadi kabar bohong. Iya. Nah kalau ada teman-teman wartawan sing kayak gitu primen Mas? Yang kayak apa dulu ini? Yang kayak itu tadi, dia sering menulis beritanya bombastis. Bombastis boleh? Yang tidak sesuai. Asal akurat loh. Nah, dia mau tendensius. Gitu. Itu gimana? Tadi saya kembali pada wartawan itu profesi yang punya. Yang akhirnya ujung-ujungnya kan kasus gitulah. Nah, kalau yang maaf ya tanda petik hanya mencari-cari tanpa ada produk jurnalistiknya. Saya mengatakan dia bukan wartawan. Produk jurnalistiknya apa? Berita. Oh gitu. Iya, seorang mengaku wartawan pada narasumber tapi tidak membuktikan, menunjukkan bahwa saya wartawan. Wartawan itu tanda petik kalau di kantor, kalau di perusahaan itu absennya berita, Pak. Bukan absen jari saya masuk rata-rata enggak. Absennya ya saya posting, saya bikin berita hari ini apa, schedule perencanaannya saya nanti ABCD itu schedule-nya resmi. Nambah sampai itu masih belum habis. Tapi sedap. Sedap, enak. Enggak, nanti kapan waktunya harusnya sih sekarang ini. Oh, iya. Pesan cuman pesan satis ya. Maksudnya Kang Waad ini bagaimana satenya enak kapan waktunya, bagaimana sesuatu itu bisa ditulis apapun itu. Oke. Sate Kang Waad bisa kita tulis. Tolong. Sate sing apik-apik kabeh sing ora apik. Jujur wis. Mas Ari tanya orang luar Tegal. Tahu bahwa sate Tegal punya khas dari mana coba? Kambingnya? Enggak. Mereka tahu informasi itu dari mana? Oh. Rata-rata wis disurvei, misalnya ada kerabat, luar daerah. Ya mereka datang ke sini, lewat ke sini. Iya, mereka tahu sate Tegal enak, enggak. Ya dari mulut ke mulut lah, dari mulut ke mulut lah. Jaminan dari mulut ke mulut? Iya Mas. Cerita-cerita ngono Mas. Iya, cerita-cerita. Dari medsos itu mungkin. Nah, tadi nyebut apa? Medsos. Ya udah. Berarti itu kekuatan medsos luar biasa ya. Baik, oke. Medsosnya Mas Dwi apa? Tolong tulis Kang Waad saat ini enak nih. Saya juga nanti ingin membaca tulisannya Mas Dwi tentang Kang Waad. Iya. Gini. Kan saya belum pernah saya luruskan Mas Ari. Sekarang medsos itu adalah di era digital nih. Medsos itu aplikasi, Mas. Ya. Platform interaksi. Kalau sumber resmi namanya media online. Oh. Media sosial, media online. Iya. Kalau media sosial biasanya ada di aplikasi-aplikasi media sosial. Ya. Facebook, Instagram, YouTube, itu aplikasi. TikTok itu aplikasi. Jadi jangan menganggap sebuah informasi itu tanda petik ya satu-satunya kebenaran. Sudah di-share di medsos kok, itu rame itu, viralitas iya, keterkenalan iya, populer iya. Tapi kalau ada berita-berita yang ya maaf nih, ada nuansa berita yang news, cek dulu kebenaran. Karena
sekali lagi rekayasa data, rekayasa gambar, rekayasa ini sekarang banyak bertebaran. Makanya akurasinya masih masih diragukan lah. Bener nggak ini? Karena kejadian baru-baru saya kemarin di medsos sudah muncul ini dan sebagainya. Kenapa media sosial itu, netizen itu tidak memiliki kewajiban untuk mengejar akurasi? Pasti kan hanya nge-share. Saya dapat share dari teman, ini benar apa enggak ya? Itu aja ditanyakan ke medsos lagi. Yang mengejar cross check iya, yang ya sekarang yang punya kewajiban cross check siapa? Kalau nggak kita. Karena wartawan wajib mengejar namanya akurasi. Itu pekerjaan. Kalau Mas Ari nih di jalan nih, ketemu kecelakaan, adalah tabrakan. Sambil lewat jalan kan, potret truk lawan truk di jalan A, posting di Facebook, jebret. Kan nggak ada tanggung jawab. Siapa korbannya, dari mana, tempatnya di mana, tanggal berapa, kan nggak ada kewajiban. Tapi kalau wartawan ada kejadian pasti akan konfirmasi ke habis. Itu bedanya. Maka ada namanya netizen. Apa aja yang penting jadi informasi awal. Bahkan di beberapa sekarang jadi tren kerja di media itu ada namanya cek fakta. Benar nggak ini? Akan menjadi komoditas bagi media itu sendiri. Tujuannya apa? Untuk mengejar akurasi. Ya. Supaya ini benar apa tidak. Gawat kan? Kadang kejadiannya pernah nih kejadian di Purwokerto, video captionnya ada di Adiwarna, bikin geger di Adiwarna, ternyata ada Adiwarna, adem ayam aja nggak ada apa-apa. Itu yang harus dibedakan di sini. Oke Mas Dwi, mendung kalian panudan, iya. segananya wis enteng Mas. Iya oke. Jadi obrolan. Satu lagi terakhir. Iya. Pesan untuk teman-teman wartawan terutama sing baru lahir begitu namanya. Iya. Yang masih junior itu. Pesannya ya satu, meningkatkan kualitas menjadi profesi wartawan yang bisa beradaptasi dalam segala zaman, entah apapun nanti. Ini lagi tren online, digital, bisa jadi nanti era metaverse, mungkin era nanti apa lagi. Tapi roh wartawan itu pasti tidak akan lekang oleh zaman. Siapa tahu nanti nemu planet baru, bisa nggak urip nih ngono ya Mas. Karena kan eranya sudah beda lagi. Informasi itu tetap menjadi komoditas tiap hari orang. Itu aja. Meningkatkan kualitas profesi untuk beradaptasi. Dan jangan lupa melayani. Betul. Iya kan, wartawan kan juga melayani semuanya. Melayani, memberikan informasi yang baik, betul. Mengedukasi yang benar begitu ya Mas ya. Ya ibadahnya di situ Pak. Aduh, cerita ibadah gitu. Iya, penyampai sih ya. Ya pengomongannya alumni. Oke, terima kasih Mas. Oke, sama-sama. Aduh, mohon maaf ini. Saya kepenginnya menghidangkan sate Kang Faat, tapi Mas Dwi nantilah sama Kang Faat aja, nanti saya tanya bareng gitu ya. Nanti kita bisa wawancara dengan Kang Faat. Oke, terima kasih dan salam buat teman-teman wartawan semuanya. Sekali lagi selamat Hari Pers Nasional, selamat Hari Ulang Tahun PBI yang ke-77 juga. Sukses untuk semua jurnalis di Indonesia. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Iya. Wis cukup? Harus bayar wis. Nyosi bayar. Kan bayar itu, Pak. 200.000 ben. Baik, terima kasih. Sedulur, demikian podcast Enyong bersama Ketua PBI Kabupaten Tegal, Mas Dwi Aryadi. Sampai jumpa di lain kesempatan di suasana yang berbeda lagi. Terus ikuti podcast Enyong, jangan lupa subscribe, like, dan share bersama saya Ari Wibowo. Podcast Enyong, podcast kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.